bagaimana memisahkan komponen-komponen atau senyawa-senyawa berdasarkan perbedaan absorpsi dan juga partisinya oleh fase diam dan juga fase gerak yang digunakan. Gimana adik-adik, apakah videonya terlihat dan terdengar? Terlihat dan terdengar jelas. Oke. Berarti kita lanjut ya, tapi mohon ditunggu sebentar ya, saya share ulang biar bisa langsung ya. Baik, Bu. Kalau ada pertanyaan nanti langsung ya. Kalau ada pertanyaan nanti setelah video ke-12 video diputar ya. Silahkan dicatat dulu kalau ada pertanyaan. Keberhasilan pemisahan komponen-komponen atau senyawa-senyawa menggunakan metode KLP itu tergantung dari dua hal, yaitu yang pertama jenis fase diam yang digunakan, pemilihan fase diam yang digunakan, kemudian pemilihan fase gerak yang digunakan, di samping sifat fisik kimia dari senyawa yang ingin dipisahkan. Baik untuk fase diamnya kita menggunakan yang namanya plat KLP, kromatografi lapis tipis. Kurang lebih plat yang kita gunakan bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah plat kromatografi ya. Dia ukurannya adalah 20 cm dikali 20 cm. Bentuknya kotak. Ada juga yang ukurannya lebih kecil, yaitu 10 cm kali 10 cm. Seperti ini. Nah, jadi ukuran 20 kali 20 ini dia akan menghasilkan 4 plat dengan ukuran 10 kali 10. Untuk penampang dari plat kromatografi ini sendiri, dia bisa berbagai jenis ya. Ini kebetulan yang saya pegang, ini penampangnya adalah terbuat dari aluminium. Ya, jadi ini bagian penampangnya, ini adalah bagian permukaan. Nah, untuk bagian permukaan yang adik-adik lihat di warna putih ini terbuat dari silika gel. Apakah selalu dari silika gel? Tidak. Nanti kita akan lihat ya. Yang jenis plat kromatografinya bukan silika gel ataupun yang penampangnya bukan aluminium sheet. Nah, untuk yang plat ini dia cukup elastis ya, jadi bisa dibengkokkan seperti ini. Selain itu, kita juga mempunyai penampang yang terbuat dari kaca. Jadi inilah plat ukuran 10 kali 10, di mana penampangnya adalah penampang kaca. Jadi dia lebih rigid, dia tidak bisa dibengkokkan. Nah, masing-masing dari jenis penampang ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalnya untuk yang aluminium sheet seperti ini, dia kekurangannya adalah justru karena dia mudah untuk membengkok. Jadi ketika dia dipotong atau dia dipanaskan atau ketika dia diberikan sampel, dia gampang untuk membengkok. Akibatnya apa? Akibatnya pemisahan kita tidak akan berlangsung dengan baik, gitu ya. Karena seharusnya untuk pemisahan yang baik itu penampangnya tetap berdiri tegak dan tidak membengkok kiri atau kanan, gitu ya. Nah, hal ini diberikan oleh si plat kaca, karena plat kaca susah untuk membengkok, dia akan selalu berdiri tegak. Cuma plat kaca ini kelemahannya salah satunya adalah pertama dia mudah pecah. Yang kedua adalah biayanya relatif lebih mahal dibandingkan dengan plat aluminium sheet. Ya, seperti itu. Tetapi kalau plat kaca ini dia lebih tahan terhadap senyawa-senyawa asam kuat ataupun basa kuat ya. Jadi dari fase gerak yang kita gunakan ataupun dari reagen penempat bercak yang kita gunakan, misalnya ada yang bersifat asam atau basa, plat kaca ini jauh lebih tahan karena dia lebih inert dibandingkan dengan yang aluminium sheet. Kalau aluminium sheet ini jika dikontakkan dengan pelarut ataupun reagen yang bersifat basa atau asam, dia lebih cenderung korosif dibandingkan dengan kaca tadi, ya. Nah, untuk yang silika gel sendiri, plat silika gel, misalnya kita mempunyai jenis yang
Nah, ini adalah contoh plat KLT dengan fase normal atau normal phase, di mana platnya, fase diamnya, dia memiliki polaritas yaitu polar. Kenapa dia polar? Karena penampang utamanya adalah berupa silika. Jadi silika ini, serbuk silika ini sudah ditempelkan pada aluminium sheet, dia bersifat polar. Jadi ini disebut dengan fase diam, fase normal. Jadi platnya polar, sementara fase geraknya cenderung lebih polar dibandingkan dengan fase diamnya. Nah, selain aluminium sheet GF254 tadi, kita mempunyai silika gel 60 RP18 F254. Ini hampir sama dengan plat silika gel biasa tadi, hanya saja baik adik-adik, selanjutnya kita mempunyai jenis plat silika gel RP18 F254. Nah, kenapa plat silika ini disebut dengan plat RP? RP ini adalah singkatan dari reverse phase atau fase balik ya. Jadi silika gel ini dia diikatkan dengan C18 sehingga dia menjadi plat silika tapi dia non polar. Nah, ketika fase diamnya bersifat non polar, maka sistem kromatografi disebut dengan reverse phase. Oke, berikutnya kita juga mempunyai tipe plat yang terbuat dari kertas ya, sehingga disebut dengan kromatografi paper atau kromatografi kertas. Di mana kertas yang digunakan adalah kertas khusus, yaitu kertas Whatman. Nah, untuk paper kromatografi ini dia hampir sama kepolarannya dengan kromatografi silika gel saja. Jadi ini hampir sama jenisnya, di mana kedua jenis plat ini fase diamnya bersifat polar. Jadi dia adalah kromatografi, digunakan untuk kromatografi fase normal. Kemudian selain itu kita juga memiliki plat selulose. Nah, plat selulosa ini juga sama, dia bersifat polar, jadi digunakan juga untuk fase normal. Nah, di sini kita mempunyai dua jenis plat juga. Kita mempunyai TLC, kita mempunyai plat TLC ya, jadi TLC biasa, tapi kita juga mempunyai plat HPTLC. Ya, jadi yang HPTLC ini adalah High Performance Thin Layer Chromatography atau kromatografi lapis tipis kinerja tinggi, gitu ya. Nah, sedangkan yang TLC ini adalah yang biasa, Thin Layer Chromatography. Bedanya apa? Bedanya adalah terutama pada ukuran partikel silika gel yang tertambat di permukaan plat ini. Jadi untuk yang HPTLC atau yang high performance, dia ukuran partikelnya, partikel silikanya, dia cenderung lebih presisi gitu ya, cenderung ukurannya sama antara partikel satu dengan partikel yang lain, dia homogen kurang lebih ukurannya, dan diameter partikelnya lebih kecil dibandingkan dengan plat yang TLC biasa. Kalau TLC biasa ini dia ukuran partikelnya lebih tidak homogen, jadi ada yang besar, ada yang kecil, kecenderungan, kemudian sebarannya tidak homogen. Sehingga pemisahan untuk yang plat TLC biasanya akan lebih tidak baik dibandingkan dengan plat HPTLC. Bedanya adalah yang HPTLC dia untuk harga dia jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang TLC biasa. Namun daya pemisahannya lebih bagus HPTLC secara teoritis. Baik, demikian adik-adik untuk jenis-jenis plat yang sering digunakan dan yang kita miliki. Selanjutnya kita akan beranjak kepada bagaimana aplikasi sampel kita di atas plat KLT atau di atas fase diamnya. Nah, di sini saya akan tunjukkan dua jenis totolan yang pernah kita lakukan untuk kromatografi lapis tipis. Kalian bisa lihat perbedaannya.
Di bagian sini inilah totalan sampel. Jadi kita punya sampel seperti ini misalnya. Jadi ini sudah ada senyawa, sudah ada sampelnya gitu ya, ada senyawa, entah senyawanya senyawa obat, entah senyawanya ekstrak bahan alam. Nah, kita punya seperti ini sampelnya. Ketika sampel ini kita totalkan, di bagian bawah plat seperti ini. Nah, biasanya kalau untuk manual kita menggunakan pipet kapiler. Pipet kapilernya seperti ini ya. Jadi sekecil ini, dan pipet kapiler ini ada berbagai macam ukuran. Yang ini kebetulan ukurannya adalah 0,5 mikro. Seperti ini ya. Pipet kapilernya jarum 0,5 mikro. Kemasannya seperti ini, biasanya akan ditaruh di wadah seperti ini untuk menghindari dia patah. Kemudian, tadi seperti saya bilang sebelumnya, ada dua jenis totolan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yang berbentuk pita, yang kedua yang berbentuk bulat atau dot ya. Jadi yang dot, ada yang berbentuk seperti pita. Nah, adik-adik, jika kita menotolkan sampel dengan pipet kapiler seperti ini, hasil totolan yang akan kita peroleh cenderung akan membentuk bulatan-bulatan seperti ini. Nah, sebisa mungkin dihindari supaya bulatannya tidak besar. Semakin kecil bulatan yang dihasilkan, itu akan semakin baik. Kenapa? Karena nantinya ketika dielusi, antara satu spot dengan spot yang lain tidak akan saling bertabrakan, atau dia tidak akan saling mempengaruhi spot satu dan spot lainnya. Karena kalau semakin besar, dia akan semakin memenuhi ruangan. Jadi semakin kecil akan semakin baik jika kita menotolkannya secara manual. Nah, penotolan secara manual ini biasanya digunakan lebih untuk kepentingan kualitatif. Jadi hanya untuk mengidentifikasi, untuk mengetahui jenis senyawa yang ada dan apakah ada atau tidak senyawa yang diinginkan. Sementara jika kita menginginkan penotolan yang berbentuk band atau pita seperti ini, biasanya kita menggunakan alat bantu. Bisa yang semi otomatis ataupun yang otomatis. Nanti akan saya perlihatkan alat yang untuk penotol manual, yang semi otomatis maupun yang otomatis. Nah, untuk alat yang semi otomatis dan otomatis itu dapat dipergunakan untuk kepentingan kuantitatif atau untuk penetapan kadar. Kenapa? Karena yang menotolkan adalah alat yang sudah di-online-kan dengan komputer, sehingga penotolan volumenya akan tepat, sehingga dapat digunakan untuk menghitung kadar senyawa yang diperoleh. Nah, begitu kira-kira adik-adik untuk proses penotolan sampel pada plat kromatografi. Selanjutnya kita akan melihat alat-alat yang dipergunakan untuk menotol sampel. Baiklah adik-adik, ini adalah beberapa alat yang kita miliki ketika kita menotol sampel untuk diaplikasikan ke plat kromatografi. Yang pertama, kita memiliki alat linomat 5, di mana alat ini kita pergunakan untuk menotol sampel secara semi otomatis. Artinya lah setengahnya kita kerjakan sendiri dengan menggunakan tangan manual, setengahnya lagi akan terkomputerisasi. Nah, ini adalah automatic dialysis sampel 4, di mana alat ini kita gunakan untuk menotol sampel secara otomatis. Jadi full dikerjakan oleh alat dan kita tidak perlu ikut mengerjakannya dengan manual. Nah, pada kompartemen alat ini kita bisa lihat ya, di sini ada rak-rak. Jadi rak-rak ini dipergunakan untuk menaruh sampel kita sesuai dengan urutan yang telah kita buat pada sistem softwarenya, pada software yang digunakan. Kurang lebih alat seperti ini, platnya nanti tempatnya adalah pada bagian ini yang kosong. Kita taruh plat di sini, nanti alat atau siring, bisa kalian lihat ya, di sini ada siring. Siring yang kita gunakan di sini berukuran 25 mikro. Nah, siring ini nanti akan mengambil sendiri sampel yang kita taruh pada rak-rak. Di sini kebetulan ada kurang lebih ada 66 rak. Nah, bagaimana cara siring ini bisa menyemprotkan sampel ke
plat kromatografinya. Caranya lah dia akan memompakan udara dengan menggunakan kompresor seperti ini. Nah, bisa kompresor, bisa juga dengan menggunakan gas nitrogen. Nah, untuk alat yang semi otomatis tadi, penotol semi otomatis tadi, kebetulan yang kita miliki gas pembawanya atau gas penyemprotnya adalah masih berupa gas nitrogen, bukan berupa kompresor. Kelebihan dari menggunakan kompresor adalah kompresor dia lebih tahan terhadap kebocoran, lebih jarang bocor. Sedangkan kalau nitrogen itu lebih rentan mengalami kebocoran pada sistem perselangannya. Dan untuk gas nitrogen dia juga cukup lebih mahal dibandingkan dengan kompresor. Karena kompresor sebenarnya adalah udara yang dipompakan ke dalam sistem penotolan. Jadi dia tidak menggunakan gas dari luar, dia tidak menggunakan gas khusus, tapi dia menggunakan udara yang berada di lingkungan kita untuk membantu penyemprotan sampel. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk penotolan secara manual, kita bisa menggunakan pipet kapiler seperti ini. Semoga terlihat. Seperti ini ya, jadi ukurannya macam-macam pipet kapiler ini. Jadi ada yang 0,5 mikro sampai dengan 10 mikro, bahkan ada yang lebih besar dari itu. Tapi semakin kecil lubang yang dimiliki, maka penotolan akan bisa berbentuk semakin bulatannya semakin kecil, seperti yang contoh tadi. Nah, untuk yang manual sendiri bisa menggunakan tangan. Untuk penotolan secara manual, selain bisa menggunakan tangan, kita juga bisa menggunakan alat bantu, namun masih bersifat manual. Jadi alat bantunya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk pemegangnya di sini ada untuk folder pipet kapilernya. Nanti akan ada pensilnya. Ke dalam lubang pensilnya akan kita masukkan dengan pipet kapiler yang tadi. Nah, apa bedanya penotolan manual dengan tangan dibandingkan dengan penotolan manual dengan menggunakan alat ini? Jika kita menotol dengan menggunakan alat ini, maka kepresisiannya atau keterulangannya dan kerapian dari penotolan akan lebih bisa terjaga dibandingkan kita dengan menggunakan tangan. Karena tangan kita tekanannya akan berbeda-beda setiap saat. Kemudian laju turunnya sampel dari dalam pipet kapiler juga akan berbeda-beda sehingga hasilnya tidak akan bisa serapi dengan menggunakan alat. Nah, baiklah adik-adik, untuk tahap selanjutnya, setelah kita selesai menotolkan sampel, maka plat yang sudah berisi totolan, misalnya seperti ini adalah kita anggap sebagai sampel kita totolkan pada track nomor 1, track nomor 2, dan sampai seterusnya, ini track nomor 18. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita akan mengelusi plat KLT kita yang sudah berisi sampel kita dengan menggunakan chamber. Jadi seperti ini chambernya, ada tutupnya. Kita buka. Nah, chamber ini kebetulan memiliki dua kompartemen ya, ada kompartemen kiri dan kompartemen kanan. Ini namanya twin chamber karena ada dua kompartemen di dalam satu chamber. Apakah chamber ada dua kompartemen? Tidak. Ada juga chamber yang hanya memiliki satu kompartemen. Nah, chamber ini kita pergunakan untuk mengelusi secara manual. Kelemahan dari elusi secara manual ini adalah yang pertama, kejenuhan chamber tidak bisa kita kontrol, kelembaban chamber juga tidak bisa kita kontrol ya, sehingga hasil pemisahannya bisa berubah dari waktu ke waktu, dari orang ke orang dan dari laboratorium ke laboratorium. Nah, selain chamber untuk elusi manual, kita juga memiliki chamber untuk mengelusi secara otomatis. Namanya adalah ADC atau Automatic Developing Chamber. Jadi kurang lebih bentuk seperti ini, dan ini online dengan komputer. Jadi kita bisa mengatur berapa kejenuhan chamber yang kita inginkan, berapa kelembaban chamber yang kita inginkan, sehingga hasil pemisahan dari waktu ke waktu, dari orang ke orang, dari laboratorium ke laboratorium cukup presisi. Jadi kepresisiannya bisa dijaga. Jadi dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keberulangannya
akan baik karena kejenuhan dan kelembaban dari chamber sudah kita samakan. Nah, bagaimana cara chamber ini untuk mengatur kelembaban atau kejenuhannya? Kita memiliki pompa, di mana pompa ini dia berisi larutan garam. Bisa garam NaCl, bisa juga garam MgSO4, sehingga pompa inilah yang akan mengkondisikan kejenuhan dan kelembaban chamber seperti yang kita inginkan, seperti yang kita program di komputer. Ini automatic developing chamber. Seperti ini. Baik, kita akan kembali ke chamber yang manual. Nah, untuk chamber yang manual, bagaimana cara kita menjenuhkan? Karena dia tidak memiliki pompa. Cara yang bisa kita gunakan untuk menjenuhkan chamber manual ini adalah kita menggunakan kertas saring seperti ini. Jadi kertas saring ini sudah kita potong sesuai dengan besarnya chamber. Jadi kertas saring ini ukurannya kita samakan seperti ukuran chamber. Seperti ini, kurang lebih. Jadi jangan terlalu kecil, jangan juga dia sampai berhimpitan dengan dinding-dinding kiri dan kanan chamber. Jadi kurang lebih kita buat besarnya dari dinding kiri, dinding kanan, atas dan bawah itu kita potong sekitar setengah senti. Nah, seandainya kita pasang ke dalam chamber, ya kurang lebih akan berukuran seperti ini. Nah, seandainya jika plat akan kita gunakan di kompartemen sebelah kiri, maka sebaiknya untuk kertas saring penjenuhan kita taruh di kompartemen sebelah kanan, sehingga kertas saring penjenuhan ini akan berhadapan dengan plat yang kita elusikan. Akan saya contohkan posisi untuk plat yang dijenuhkan. Kurang lebih nanti dia akan berhadapan seperti ini di dalam chamber. Berapa lama proses penjenuhan dilakukan? Biasanya kita menggunakan waktu 30 menit sejak kertas saring dicelupkan ke dalam kompartemen chamber. Ya. Jadi pertama-tama fase gerak akan kita masukkan ke dalam kompartemen chamber, baik yang kompartemen kanan ataupun kompartemen kiri. Kedua-duanya kita berikan fase gerak. Untuk ukuran kompartemen seperti ini 20 x 10. Jadi ini panjangnya adalah 20, tingginya adalah 10. Biasanya masing-masing kompartemen kita berikan 10 mili pelarut. Jadi sebelah sini kita berikan 10 mili fase gerak, sebelah sini juga kita berikan 10 mili fase gerak. Dan perlu diingat, ketinggian fase gerak ini tidak boleh melebihi dari ketinggian penotoran. Misalnya, tinggi penotoran kita adalah 1 cm dari bawah. Maka fase gerak kita minimal harus di bawah sampel yang kita totorkan, tidak boleh di atas kita totorkan. Jadi totoran sampel kita tidak akan terendam fase gerak. Nah, ketika kita melakukan elusi, untuk memasukkan plat, sebisa mungkin ketika memegang plat, kita tidak menyentuh langsung bagian permukaan plat, di mana permukaan ini akan terjadi proses pemasukan. Jadi tidak boleh ada lemak dari tangan kita ataupun kontaminan dari tangan kita yang Baik adik-adik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap elusi. Nah, untuk tahap elusi ini kita akan memasukkan plat KLT ke dalam chamber, dan sebisa mungkin kita menggunakan pinset untuk mengambil plat, untuk menghindari plat dari kontaminasi karena tangan kita. Mungkin saja mengandung kontaminan atau lemak. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita megang plat dan kita tempatkan plat seperti yang tadi sudah saya contohkan. Nah, posisi plat dia akan berhadap-hadapan dengan kertas saring yang kita gunakan untuk menjenuhkan. Plat ini ketika kalian taruh di dalam kompartemen chamber,
dia tidak boleh menyentuh dinding sebelah kiri dan juga tidak boleh menyentuh dinding sebelah kanan. Karena jika plat sampai menyentuh kedua dinding ini, maka aliran fase gerak tidak akan bisa lancar ya dari bawah ke atas, tapi dia akan tertambat di pinggir-pinggir kompartemen chamber ini, sehingga pemisahan tidak akan berlangsung dengan baik, ataupun bisa saja antar satu spot bisa saling bertabrakan. Perlu diingat, ketika kita akan mengelusi ataupun menjenuhkan chamber, kita wajib menutup chamber yang kita gunakan sehingga uap pelarut tidak akan keluar dan tetap akan jenuh di dalam kompartemen chamber. Nah, untuk ADC atau Automatic Developing Chamber, bagaimana cara kita untuk menjenuhkan? Kita tinggal membuka kompartemen ADC, kemudian kita ambil plat holdernya seperti ini. Kemudian plat akan kita jepit dengan menggunakan plat holder seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini setelah dijepit platnya. Nah, untuk bagian putih, untuk bagian silica gel, dia menghadap ke arah dalam. Kita akan pasang platnya. Ini menggunakan magnet ya, jadi tinggal didekatkan, dia akan menempel dengan sendirinya. Seperti ini, kemudian kita tutup kembali. Kemudian kita tinggal memencet running pada komputer atau memencet enter pada keypad. Untuk chamber manual tadi, kita untuk fase geraknya kita tinggal masukkannya langsung ke dalam kompartemen chamber. Sementara untuk pengelusian dengan menggunakan ADC ini, kita memasukkan fase geraknya pada bagian atas, lubang yang sudah disediakan pada bagian atas, di mana di sini ada dua jenis fase gerak yang ditambahkan, yaitu fase gerak untuk pengelusian dan juga fase gerak untuk penjenuhan. Nah, kalau untuk chamber tadi juga bisa ya, satu kompartemen berisi untuk penjenuhan yang pada bagian kertas saring, dan bisa juga ditambahkan fase geraknya pada kompartemen plat yang dimasukkan ke dalam chamber. Nah, tapi kadang-kadang seringkali kita ketika menggunakan chamber manual, kita menggunakan cairan pengelusi dan cairan pensaturasi adalah cairan yang sama atau fase gerak yang sama. Sedangkan kalau pada automatic chamber ini dia dipisahkan antara tempat fase gerak dan juga tempat fase gerak untuk atau larutan campuran untuk penjenuhan. Kita juga bisa menggunakan fase gerak yang sama ya antara development dan juga saturasi, sama seperti chamber manual, karena pada akhirnya ketika dia turun ke chamber, menuju ke chamber, di sini dia juga akan mengalami hal yang sama seperti yang terjadi pada chamber manual, hanya saja dia sistemnya lebih tertutup dan kejenuhan serta kelembaban ke dalam chamber dapat diatur. Selanjutnya, setelah elusi, hasil yang diperoleh akan seperti berikut. Jadi ketika ditotolkan, spot yang ada hanyalah spot bagian bawah ya. Jadi ada spot 1, spot 2, spot 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya ada ini sebelum dielusi. Tapi ketika setelah dielusi dengan menggunakan automatic chamber ataupun dengan chamber manual, maka masing-masing spot ini akan terpisahkan menjadi pita-pita. Pita 1, pita 2, pita 3, pita 4. Tergantung dari sampel yang ditotolkan. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan setelah selesai pengelusian? Setelah sampel-sampel pada spot-spot ini terpisah menjadi pita-pitanya. Yang kita lakukan adalah pertama, memvisualisasi dari masing-masing pita yang terbentuk. Kemudian yang kedua, kita bisa menghitung RF dari masing-masing pita yang terbentuk. Ya, misalnya untuk spot nomor 3, track nomor 3. Misalnya pada spot ini, berapakah besarnya RF?
Nanti akan kita bahas ya ketika di slide presentasi. Kemudian pita kedua berapa RF-nya, pita ketiga berapa RF-nya, dan seterusnya. Nah, baik penentuan pita RF ataupun penentuan pendaran dari masing-masing pita ini itu termasuk ke dalam uji kualitatif. Jadi kita mau tahu berapa spot yang terbentuk untuk masing-masing penotolan sampel dan apa warna spot, apa warna pita yang dihasilkan. Kita akan menggunakan visualizer berupa lampu UV 254 ataupun lampu UV 366. Dan berapa besar RF-nya, berapa nilai RF-nya, sehingga semuanya bisa kita bandingkan dengan pustaka. Misalnya RF 0,5 sesuai dengan pustaka, menggunakan fase gerak yang kita gunakan, senyawa apa yang memiliki RF sekian, dan warna pendarannya apa. Kita akan lihat sekarang warna pendarannya di lampu UV. Nah, jadi untuk melihat pendaran masing-masing spot di lampu UV, kita menggunakan alat visualizer, di mana alat visualizer ini memiliki 3 lampu ya, ada lampu UV 254, ada lampu putih, ini seperti lampu neon biasa, ada juga UV 366. Kita misalnya akan mencoba untuk lampu UV 254. Dan hati-hati ya ketika kita menyalakan ini, kompartemen harus tertutup karena radiasinya sangat berbahaya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana pola pendaran dari plat yang sudah kita elusi tadi di bawah lampu UV 254. Kita nyalakan. Kita melihat dari lubang yang telah disiapkan. Nah, itu adalah penampakan plat KLT yang sudah dielusi dan spot-spot yang muncul di bawah lampu UV 254. Selanjutnya akan saya ganti ke lampu 366 nanometer. Nah, ini adalah tampilan plat kita di bawah lampu UV 366 nanometer. Berikutnya tes sinar putih. Nah, alat ini sebenarnya sudah langsung berisi kamera, jadi ketika dia online dengan komputer bisa langsung memfoto hasil dari pendaran lampu UV 254, 366, ataupun lampu putih, sinar putih. Adik-adik, itu tadi adalah step kromatografi sampai dengan identifikasi senyawa atau pita yang muncul pada plat kromatografi lapis tipis hasil dari pengelusian. Nah, tadi untuk parameter kualitatifnya kita memperoleh 2 parameter. Yang pertama adalah RF. RF itu dihitung dari jarak tempuh sampel per atau pita, jarak tempuh sampel atau pita per jarak tempuh
fase gerak. Nanti kita akan belajar cara menghitungnya pada PowerPoint atau pada penugasan. Kemudian yang kedua, parameter kualitatif yang kedua yang kita peroleh adalah warna pendaran. Warna pendaran di bawah lampu UV 254, 366, dan juga di bawah lampu putih. Nah, selain itu, apalagi yang bisa kita lakukan untuk uji kualitatif? Masih ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, kita bisa menyemprotkan atau mencelupkan reagen penampak bercak pada plat kromatografi. Jadi plat kromatografi yang tadi kita semprot dengan reagen penampak bercak. Misalnya untuk step senyawa dia akan memiliki penampak bercak yang berbeda-beda. Misalnya jika kita memiliki sampel bahan alam, maka penampak bercak yang sering kita gunakan adalah untuk golongan flavonoid, golongan alkaloid, golongan fenol, golongan saponin, dan lain sebagainya. Misalnya untuk golongan flavonoid, penampak bercak apa yang kita gunakan reagennya? Yang kita gunakan misalnya adalah penampak bercak sitroboran, penampak bercak AlCl3, atau penampak bercak berupa uap amonia. Dan dari sana kita bisa mengidentifikasi spot mana yang positif mengandung senyawa flavonoid, bisa seperti itu. Sama halnya dengan fenol, kemudian alkaloid, saponin, tanin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah untuk senyawa bahan alam? Tidak. Untuk senyawa-senyawa zat aktif kimia pun itu ada penampak bercaknya. Misalnya kalau untuk senyawa asam amino, penampak bercak apa yang digunakan? Penampak bercak yang digunakan biasanya adalah ninhidrin. Ya, ketika sampel kita positif mengandung suatu asam amino, maka ketika disemprotkan dengan reagen ninhidrin, itu akan menghasilkan warna berwarna ungu, yang menghasilkan spot yang berwarna ungu. Nanti akan saya berikan contohnya pada slide bagaimana penampakan plat sebelum dan sesudah disemprot dengan menggunakan reagen penampak bercak. Ya, jadi setiap senyawa biasanya memiliki penampak bercak yang cukup spesifik, gitu ya. Tapi ada juga senyawa yang tidak bisa dengan menggunakan penampak bercak karena tidak ada reaksinya, misalnya seperti itu. Nah, apa lagi parameter kualitatif yang bisa kita gunakan? Karena RF itu tidak cukup spesifik, kemudian warna pendaran juga tidak cukup spesifik, kemudian penampak bercak juga kadangkala dia tidak cukup spesifik. Misalnya tadi yang saya bilang, yang ninhidrin. Ninhidrin itu akan positif dengan asam amino jenis apapun, selama dia asam amino atau protein misalnya. Jadi dia tidak spesifik menunjuk satu asam amino. Misalnya ninhidrin hanya positif untuk asam amino A, atau hanya positif dengan asam amino B, tidak seperti itu ya. Jadi penampak bercak itu dia lebih sering ke golongan yang sama karena mungkin struktur kimianya sama. Jadi apalagi yang bisa kita gunakan parameter kualitatifnya jika kita ingin uji yang lebih spesifik. Nah, yang bisa kita gunakan adalah spektrum. Ya, jadi spektrum itu benar-benar menunjukkan identitas spesifik dari suatu senyawa. Jadi senyawa A ya spektrumnya seperti itu, senyawa B ya spektrumnya seperti itu. Tidak ada dua senyawa yang memiliki spektrum yang sama persis, tidak ada. Sehingga akan lebih baik jika kita menambahkan satu parameter kualitatif lainnya berupa spektrum senyawa tersebut. Tapi untuk bisa melihat spektrum suatu senyawa, kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Kita membutuhkan instrumen tambahan. Misalnya apa? Misalnya adalah alat spektrofotodensimeter. Baiklah adik-adik, berikut adalah alat spektrofotodensimeter yang akan kita pergunakan. Nah, nama lain spektrofotodensitometer ini dia adalah berupa scanner. Ya, jadi di sini kita mempunyai TLC scanner 4. Kita lihat kompartemen di dalamnya. Kurang lebih kompartemennya seperti ini. Juga tidak terlihat ya, agak gelap. Nah, plat ini, plat kromatografi yang kita punya, itu kita masukkan ke dalam kompartemen ini. Kita pasang seperti ini. Kemudian kita tutup dan kita nyalakan aplikasi yang dimiliki oleh instrumen densito yang kita miliki. Nah, misalnya seperti ini.
contohnya. Oke, akan muncul puncak-puncak seperti ini. Dari puncak ini kita akan scan masing-masing spektrum puncak ini. Kebetulan ini masih belum ada spektrumnya. Nah, untuk lebih detailnya mengenai spektrum, mengenai puncak-puncak yang muncul, dan juga mengenai terutama untuk praktikum kali ini, misalnya untuk LOD, LOQ, akan saya perlihatkan langsung, akan saya contohkan langsung di pertemuan WebEx kita selanjutnya. Oke adik-adik, setelah dilakukan scanning, kita bisa membuatkan plat KLT dan analisis selesai untuk dilakukan. Baik adik-adik, kita tadi sudah ya untuk videonya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, sesi diskusi. Untuk videonya, apa ada yang mau ditanyakan? Untuk step-step kromatografinya, silakan. Mohon izin Ibu. Ya. Mohon maaf sebelumnya Bu, tadi saya sempat ada masalah jaringan. Apa boleh diputar video nomor 4 nih? Video nomor 4, iya. Tunggu ya, Alida. Oke, ya. Sebentar ya. Tadi kan ada penotolan pita dan ada penotolan bulat Bu. Tadi masalahnya pada saat penjelasan penotolan pita. Oke. Sudah kelihatan, Mida? Sudah Ibu. Oke, saya putar ya. Saya putar ulang. Nah adik-adik, jika kita menotolkan sampel dengan pipet kapiler seperti ini, hasil totolan yang akan kita peroleh cenderung akan membentuk bulatan-bulatan seperti ini. Nah, sebisa mungkin dihindari supaya bulatannya tidak besar. Semakin kecil bulatan yang dihasilkan, itu akan semakin baik. Kenapa? Karena nantinya ketika dialusi, antara satu spot dengan spot yang lain tidak akan saling bertabrakan, atau dia tidak akan saling mempengaruhi spot satu dan spot lainnya. Karena kalau semakin besar, dia akan semakin memenuhi ruangan. Jadi semakin kecil akan semakin baik jika kita menotolkannya secara manual. Nah, penotolan secara manual ini biasanya digunakan lebih untuk kepentingan kualitatif. Jadi hanya untuk mengidentifikasi, untuk mengetahui jenis senyawa yang ada dan apakah ada atau tidak senyawa yang diinginkan. Sementara jika kita menginginkan penotolan yang berbentuk band atau pita seperti ini, biasanya kita menggunakan alat bantu. Bisa yang semi otomatis ataupun yang otomatis. Nanti akan saya perlihatkan alat yang untuk penotol manual, yang semi otomatis maupun yang otomatis. Nah, untuk alat yang semi otomatis dan otomatis itu dapat dipergunakan untuk kepentingan kuantitatif atau untuk penetapan kadar. Kenapa? Karena yang menotolkan adalah alat yang sudah di-online-kan dengan komputer, sehingga penotolan volumenya akan tepat, sehingga dapat digunakan untuk menghitung kadar senyawa yang diperoleh. Nah, begitu kira-kira adik-adik untuk proses penotolan sampel pada plat kromatografi. Selanjutnya kita akan melihat alat-alat yang dipergunakan untuk menotol sampel.
Jadi adik-adik, ini adalah beberapa alat yang kita miliki ketika kita Oke, Mida, sudah? Bagaimana Mida? Apa? Sudah, Bu. Ya, silakan. Oke. Oh, nggak ada ditanyakan? Cuma tadi karena ada 2 Bu. Oke. Oke, silakan. Tunggu sebentar, Kak. Oke, dari Angelina. Ya, mau ditulis sebentar ya. Saya catat dulu. Oke, Angelina bertanya, tadi dalam video diperlihatkan penotolan secara manual. Nah, dalam penotolan manual, selain ukuran totolan yang tidak boleh terlalu besar, apakah jarak totolan tersebut juga berpengaruh? Oke, jadi kalau pada penotolan ya, penotolan yang harus kita perhatikan tadi benar ya, kalau bisa ukuran masing-masing spot itu sekecil mungkin. Ya, jadi kalau tadi yang saya bulat-bulat itu, dia termasuk spot yang besar ya. Itu kan belum dielusi ya, kalau seandainya dia sudah dielusi, sudah ditambahkan fase geraknya, maka dia bisa bleber. Yang bulat itu menjadi tidak karuan bentuknya gitu ya. Nah, untuk jaraknya sendiri, kalau seandainya bulatannya besar seperti itu, sebaiknya jaraknya lebih dijauhkan gitu ya, antara spot satu dengan spot yang lainnya. Kalau yang tadi kan bulatannya besar, jaraknya juga cukup dekat gitu ya. Nah, kalau bisa, kalau seandainya sampel kalian hanya punya device penotolannya adalah pipet kapiler dan kalian totolkan secara manual gitu ya, dan kalian tidak bisa menghindari bahwa spot yang membentuk bulatan yang sangat besar karena mungkin volumenya yang banyak ditotolkan. Nah, sebaiknya maka jaraklah yang harus kalian ini ya atur gitu. Siapa tahu nanti kalaupun dia bleber maka tidak akan kena tetangganya gitu ya. Apa akibatnya kalau satu spot berbenturan dengan spot yang lain atau dia mempengaruhi spot sebelahnya, maka kita nggak tahu sebenarnya nanti pita yang terbentuk itu pita milik si satu atau pita milik si spot 2 kayak gitu ya. Gimana Angelina, bisa diterima dulu Angel? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita ada, belum ada lagi, silakan yang lain dulu. Belum ada lagi dicek. Yang bertanya, Bu. Oh iya. Mohon ditulis sebentar ya. Oke, silakan. Siapa duluan? Gantian. Ya, siapa? Siapa dia? Dian Tari, Bu. Dian, oke. NIM berapa, Dian? NIM 24. NIM 24. Oke, silakan, Dian. Baik, Bu. Saya izin bertanya 2 hal, Bu. Kan dijelaskan chamber yang digunakan itu punya 2 kompartemen. Punya 2 kompartemen. Nah, apakah ada ketentuan, Bu, kapan kita menggunakan yang 2 kompartemen atau 1 kompartemen, Bu? Oke. Itu yang pertama, Ibu. Kemudian yang kedua, misalnya kita melakukan pengujian KLT, nah, antara metode kita melakukan yang manual dengan menggunakan alat, apakah ada kemungkinan antara kedua metode itu hasil pengujiannya itu berbeda satu sama lain, Bu? Oke. Oke, Dian. 2 saja? Ada lagi ya? Ya, cukup, Ibu. Oke, kalau untuk si chamber tadi ya, jadi chamber yang kita gunakan tuh namanya twin chamber. Jadi ada 2 kompartemen di dalam chamber itu. Kapan kita pakai yang 1 kompartemen, kapan kita pakai yang 2 kompartemen, gitu ya. Nah,
kita lihat dari segi keuntungannya ya. Kalau misalnya kita pakai yang 2 kompartemen, berarti kita bisa menjenuhkan chamber. Ya, bisa menggunakan chamber lagi. Kalau kita menggunakan 2 kompartemen, maka kita bisa sebenarnya running 2 plat sekaligus dengan fase gerak yang sama. Ya. Jadi dengan fase gerak yang sama kita bisa running 2 plat sekaligus gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya 1 kompartemen, kita hanya bisa running 1 plat dalam sekali uji. Gitu. Jadi bedanya paling itu. Nah, tapi pertimbangannya tadi ya ketersediaannya di lab apa, ya ada yang mana gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dari harga gitu ya. Kalau yang kompartemennya 2, otomatis dia pasti lebih mahal ya dibandingkan yang kompartemennya 1. Misal gitu. Jadi paling pertimbangannya gitu saja ya. Kapan pakai 1 kompartemen, kapan 2 kompartemen. Kalau misalnya kita hanya punya 1 plat, yang 1 kompartemen ya jadi masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita 2 plat, kita bisa nih kalau mau menghemat waktu, kita bisa running bersamaan di kompartemen 1 ataupun kompartemen 2. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan kompartemen 2, yang 2 kompartemen, ada lagi keuntungannya ya, yaitu 1 kompartemen kita gunakan untuk penjenuhannya, kompartemen yang lain kita gunakan untuk pemisahannya. Tapi kalau misalnya kita hanya punya 1 kompartemen, berarti otomatis kolom penjenuhan dan juga kolom pemisahannya kita menggunakan kompartemen yang sama. Seperti itu. Jadi tidak ada sih pertimbangan khusus ya, cuma masalah kalau yang 2 kompartemen bisa simultan nih 2 plat sekaligus, tapi kalau 1 kompartemen tidak. Gitu. Paling gitu aja, Dian. Gimana, Dian? Bisa diterima dulu? Ibu. Oke. Yang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tadi, apa Dian bisa diulang ya? Aduh, saya ini benar banget ya. Yang kedua tadi apa Dian? Coba sedikit aja diingetin. Jadi misalnya kita menguji sampel Ibu, menggunakan metode manual dan menggunakan alat. Oh iya. Ada perbedaan hasil atau tidak ya? Ya Bu. Oke. Nah, kalau menggunakan yang manual dan menggunakan alat, tergantung ya. Kalau misalnya untuk kualitatif, saya rasa tidak ada perbedaan yang sangat bermakna gitu ya. Yang pernah saya lakukan sih ya, jadi kalau misalnya untuk kualitatif, nggak jadi masalah ya, mau manual ataupun mau yang otomatis. Tapi yang otomatis biasanya hasilnya akan lebih rapi ya, jadi penampakan si spot ataupun pita-pitanya pasti dia akan lebih rapi. Kemudian misalnya tadi ya, kalau yang manual kita notolnya pakai tangan ya, kadang misalnya kita mau noto ada 5 sampel gitu ya, bisa aja sampel 1 rapi, sampel 2 rapi, totalannya bulatnya gitu ya. Tapi totalan ketiga nih kita mungkin sudah mulai lelah gitu ya, sehingga penekanan tangan kita ke plat gitu ya dalam memegang pipet kapiler itu akan berbeda, jadi bisa aja dia tidak rapi ya. Kalau yang rapi itu bulat sempurna, semakin kecil semakin bagus. Kalau tidak rapi itu kadang nggak bulat lagi gitu ya, kadang dia sudah seperti bunga bentuknya karena kita nggak notol di titik yang sama gitu ya. Kemudian paling itu, jadi tampilannya nggak rapi. Tapi kalau untuk kualitatif, selama dia tidak bentrokan antara satu spot dengan spot sebelahnya, itu nggak jadi masalah ya. Jadi masih bisa diidentifikasi masing-masing spot tidak saling mengganggu dengan spot yang lain. Tuh. Nah, kalau yang manual, otomatis kita hanya bisa membuat spot berbentuk bulat. Tapi kalau untuk yang otomatis, kita bisa membuat 2 bentuk spot ya. Kita bisa membuat spot berbentuk bulat, kita bisa membentuk spot berbentuk pita atau band ya. Jadi alat yang otomatis TLC sampler yang saya tunjukkan tadi itu, saya lupa menyampaikan di videonya, dia tuh punya 2 jenis siringnya. Jadi siring untuk band atau pita, siring untuk spot atau bulat. Nah, kalau yang otomatis tadi ya dia rapi. Kemudian jaraknya teratur gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau jaraknya 1 cm antar spot, bisa diatur oleh alatnya. Tapi kalau manual, kita menggunakan titik-titiknya itu kita ukur pakai penggaris dulu, kemudian kita isi titik pakai pensil gitu ya. Kadang-kadang bisa di luar juga ya. Kadang-kadang nggak stabil kita menotolkannya gitu. Jadi ada yang agak di atas, ada yang agak di bawah untuk
untuk pengaplikasian pertama, pengaplikasian kedua, biasanya tekanannya nggak akan sama, kemudian bisa pindah-pindah tempat ya, geser walaupun sedikit, tapi kalau misalnya berkali-kali, itu akan mempengaruhi nanti hasil pemisahannya, dalam artian bentuk pitanya yang nggak rapi, misalnya gitu. Nah, kalau kuantitatif pasti jauh berbeda hasilnya antara manual dengan yang otomatis. Kalau kualitatif tidak jadi masalah sih menurut saya ya, hanya tampilan spotnya. Tapi kalau kuantitatif, nah ini akan bermasalah. Kenapa? Karena kalau manual, kita pengambilan volumenya, kita nggak tahu gitu ya, walaupun kita sudah menggunakan pipet kapiler, misalnya ukuran 0,5 mikro, atau misalnya ukurannya 1 mikro. Tapi kita nggak tahu, ini ya, pas kita mengambil sampel itu dengan pipet kapiler, sudah full nggak pipet kapilernya terisi? Sudah maksimum nggak daya sedot pipet kapilernya antara pengambilan pertama, pengambilan kedua, dan pengambilan yang lain, gitu ya. Karena kita nggak bisa nih mengukur secara kuantitatif ya, secara analitik berapa volume yang bisa masuk ke dalam pipet kapiler, walaupun dia pipet kapilernya itu adalah pipet kapiler yang sudah terkalibrasi 1 mikro misalnya gitu ya. Tapi kan kadang mungkin kita waktu ngambilnya itu, waktu mencelupkan si pipet kapiler ke larutannya, mungkin terlalu cepat kita angkat atau terlalu lama kita angkat, itu akan mempengaruhi volume larutan yang bisa naik ke atas pipet kapiler. Tapi kalau menggunakan alat penotolan yang otomatis, nah, karena dia menggunakan robot ya, jadi kalau kita mau 2 mikro, dia akan eksak mengambilnya adalah 2 mikro. Jadi nggak masalah kalau masalah kuantitatif menggunakan yang otomatis. Tapi kalau yang menggunakan manual, kalau untuk kuantitatif saya sih tidak merekomendasikan gitu ya. Pasti nanti presisinya akan besar ya, standar deviasi antara spot 1, spot 2, spot 3 pasti akan besar. Akan cenderung lebih besar dibandingkan dengan yang kalian mengerjakannya secara otomatis. Paling gitu ya, Dian. Gimana Dian? Bisa diterima dulu penjelasannya? Baik, bisa Ibu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya tadi siapa? Kayaknya ada beberapa orang yang mau bertanya ya. Silakan. Iya Bu, izin bertanya Bu, NIM 2. NIM 2, oke. Silakan Mida. Baik Bu, saya ingin kedua pertanyaan ini Bu. Jadi yang pertama, pada saat kita menggunakan chamber otomatis atau ADC tadi, itu kan kita menuang fase geraknya itu melalui lubang atas ya Bu ya. Nah, saya tuh bingung nanti cara pencuciannya itu gimana Bu. Nah, yang kedua, ya. Ya, terus habis itu pertanyaan yang kedua, saya masih bingung lihat cara menentukan jumlah totalannya Bu. Jadi berapa kali kita menotolkan itu sebaiknya kita perhatikan apanya Bu. Gitu. Jumlah totalan yang mana Mida? Jumlah totalan ke sampingnya? Di plat KLT-nya itu Bu. Berapa ya? Menotolkan sampel. Iya Bu. Tiap sampel. Pada tiap sampelnya Bu. Oh, pada tiap sampelnya kalau manual ya? Iya Bu, betul. Oke, baik, yang pertama yang mikir ya, gimana cara mencuci si lubang aplikasian fase gerak pada ADC. Nah, yang saya lakukan ketika mencuci itu adalah ketika kita masukkan fase gerak, kan pasti fase gerak itu kan semuanya turun ke bawah gitu ya. Jadi yang tinggal di lubangnya itu adalah si residunya ya, si residu dari si fase gerak yang pernah saya gunakan, yang sebelumnya saya gunakan ya. Jadi yang sering saya lakukan adalah saya ngambil kertas saring. Nah, kertas saring itu saya celupkan ke dalam etanol proanalisis atau metanol proanalisis ya. Jadi yang 100% yang udah menguap gitu. Nah, kertas saring yang sudah berisi etanol atau metanol ini saya oleskan ya. Saya oleskan berputar ke dalam lubang si ADC sampai lubang ADC ini tidak berbau lagi fase gerak yang sebelumnya digunakan. Misalnya sebelumnya saya menggunakan fase gerak berupa heksan gitu ya. Jadi saya cuci nih, saya lap si lubang ADC itu dengan menggunakan kertas saring yang sudah berisi etanol 100% atau metanol 100%. Kemudian saya saya cium gitu, apakah masih ada bau heksan yang tersisa di lubang tersebut atau tidak. Ya, itu yang cara pertama yang sering saya gunakan. Tapi yang cara kedua itu saya masukkan etanol 100% atau metanol 100% ke dalam lubang ADC itu ya, secukupnya. Nah, kemudian saya pura-puranya running gitu ya, saya mengeset itu seperti running sampai si
etanol itu dia turun aja ke dalam lubangnya gitu ya. Jadi nanti berulang-ulang seperti itu, cuman agak lebih repot gitu ya karena kita harus menyalakan sistemnya untuk bisa menurunkan si metanol atau si etanol ya. Jadi si lubang juga akan terbersihkan dari sisa-sisa pelarut. Tapi jangan khawatir ya, karena sisa pelarut organik itu kan dia kebanyakan mudah menguap ya, pelarut organik seperti kloroform, heksan. Nah, jadi dibuka aja lubangnya sebenarnya sudah tidak ada lagi ya sedikit residunya gitu. Makanya biasanya hanya saya lap atau misalnya untuk maintenance gitu ya. Kalau misalnya dalam satu hari saya running 3 kali, jadi biasanya hanya saya lap bagian atas lubang itu. Tapi kalau untuk maintenance itu misalnya seminggu 2 kali dibersihkan dengan cara yang tadi ya, metanol atau etanol saya running ke dalam si sistem kubangan tempat aplikasi si penjenuh ataupun si fase gerak yang tadi. Ya, tapi cara ngerunningnya gimana? Cara ngerunningnya seperti kita ngerunning KLT ini ya, tapi di chambernya nggak ada plat ya. Jadi kita pura-puranya ada running KLT hanya untuk membuat si etanol atau metanol PA yang saya gunakan untuk mencuci itu dia bisa terflush gitu ya, terflush ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah totalan. Nah, kalau jumlah totalan tadi kalau misalnya maksudnya Mida adalah misalnya Bu satu spot ya untuk track pertama nih. Berapa sih Bu kalau dengan manual kan tadi notolnya dengan pipet kapiler. Berapa totalan yang harus saya total? Misalnya gitu. Misalnya kalau yang dimaksud Armida pertanyaan itu, nah beda ya, akan beda yang antara manual dengan yang manual, akan beda antara yang kualitatif dan yang kuantitatif ya. Kalau yang kualitatif biasanya kita totalkan itu nggak bisa ya kita bilang secukupnya. Secukupnya itu juga berapa dong ya? Saya nggak tahu nih Bu secukupnya berapa. Nah biasanya kita ada ini ya, kita cek di bawah lampu UV ya. Jadi kita totalkan dulu misalnya sebanyak 2 mikro misalnya gitu ya. Setelah 2 mikro totalan habis, kita lihat dulu di bawah lampu UV ya, kita lihat apakah yang kita totalkan itu sudah memberikan warna, misalnya apa, warna hitam gitu ya, atau warna coklat di bawah lampu UV vis untuk totalan kita. Kalau misalnya sudah terlihat ada warna hitam di bagian totalan itu atau warna coklat di bawah lampu UV vis, maka kita anggap konsentrasi untuk kualitatifnya sudah cukup ya, karena sudah terbaca di bawah lampu UV. Biasanya gitu ya, kita lihat dari intensitas warna yang dihasilkan tapi di bawah lampu UV. Biasanya gitu ya kalau untuk yang kualitatif. Tapi kalau yang kuantitatif, berapa Bu jumlah totalannya? Nah, kalau jumlah totalannya, kalau misalnya Armida dengan 2 mikro, dia akan mengandung misalnya kalau mau kuantitatif, Armida harus menotolkan 2 mikro, berarti ya dalam pipet mikro 2 mikro itu harus Armida habiskan semua, ya harus diturunkan semua di atas plat KLT gitu ya. Tapi kalau untuk yang kualitatif, misalnya ternyata Bu, saya menotolnya 2 mikro nih Bu untuk kualitatif, tapi ternyata 1 mikro itu sudah menghasilkan warna yang sangat pekat di bawah UV. Boleh nggak saya hentikan menotolnya? Nggak jadi saya notol 2 mikro untuk kualitatif, 1 mikro aja. Boleh nggak Bu? Boleh, karena intensitasnya sudah terbaca di bawah lampu UV gitu ya. Nah, tapi kalau kualitatif, kalau memang harus menotol 2 mikro, ya harus dihabiskan gitu ya. Walaupun spot yang Armida hasilkan sudah sangat besar nih, sudah sangat bleber gitu ya, tetap harus dilanjutkan. Berarti harus ditunggu dulu sampai kering dulu yang pertama, nanti lanjutin lagi, ditumpuk lagi dengan mikro berikutnya. Ya, sampai 2 mikro terhabiskan dari si pipet mikro. Gitu. Gimana Mida? Bisa dipahami ya maksud saya? Apa itu maksudnya juga? Sudah ya? Oke, terima kasih. Silakan, selanjutnya siapa? Tim 32 izin bertanya. Ya, silakan. Siapa dulu? Tim 62 ini izin bertanya. Oh, Tresia. Oke, silakan Tresia. Jadi tadi Ibu kan dapat mengatakan kalau chambernya itu ada yang 1 kompartemen dan 2 kompartemen. Kalau yang untuk chamber dengan 1 kompartemen, bagaimana cara menjenuhkannya Bu ya? Dan apakah dia dipakai, apakah dengan pita saring juga atau cuma ditutup aja selama berapa menit? Itu yang pertama. Yang kedua, kan tadi Ibu dapat mengatakan kalau kromatografi lapis tipis ini didasari atas absorpsi dan partisi. Nah, kita gimana caranya ngelihat daya absorpsi dari sampel yang kita analisis itu? Oke. Terima kasih. Ya.
Oh iya, mohon ditunggu ya sebentar. Ini anak saya nih, udah datang dia. Oke, jadi yang pertama ya, pertanyaan pertama dari Teresia, untuk penjenuhan satu kompartemen bagaimana caranya? Sama ya, seperti penjenuhan dua kompartemen. Hanya saja, kalau yang dua kompartemen, kita memiliki satu lubang untuk menaruh kertas saringnya, dan satu lubang untuk menaruh si plat KLT-nya. Nah, tapi yang kalau satu kompartemen kan hanya ada satu lubang gitu ya. Jadi lubang tempat kertas saring dan lubang tempat plat KLT-nya sama. Hanya saja tetap ya, kertas saringnya misalnya di sisi sebelah kiri, maka platnya di sisi sebelah kanan. Ya, jadi nggak boleh misalnya kertas saringnya di sisi sebelah kiri, platnya juga sama nih, ditumpuk di sisi tempat kertas saringnya, jangan. Karena tujuan kita ada kertas saring kan dia yang akan terus-terusan gitu ya, continue memberikan aliran fase gerak yang homogen. Gitu ya. Jadi bedanya hanya di sana ya Tres. Jadi lubang untuk si penjenuhan, lubang untuk apa? Lubang fase gerak penjenuhan dan juga fase gerak untuk meyelusi di lubang yang sama, hanya saja tetap kertas saringnya ditaruh berseberangan dengan platnya. Gitu ya. Jadi hanya pada tempat ini ya, tempat pengaplikasian fase gerak. Jadi kalau yang dua kompartemen tadi bisa dipisahkan nih antara si lubang kertas saring dengan si lubang plat. Tapi kalau yang satu kompartemen dia sama, lubangnya ada di tempat yang sama untuk kertas saring dan yang plat, hanya tetap aja dipasangnya adalah mereka bertolak belakang gitu ya. Jadi misal sebelah kiri kertas saring, sebelah kanannya adalah si plat. Ya, jangan si plat di tempat kertas saring, itu tidak. Oke, yang kedua, yang adsorpsinya. Nah, bagaimana cara, kan tadi itu saya prinsipnya adalah adsorpsi dan partisi kan gitu ya. Nah, gimana cara kita untuk melihat adsorpsinya? Saya rasa tidak bisa ya kita melihat bagaimana dia adsorpsi satu senyawa di dalam ininya di atas plat KLT-nya gitu ya. Kalau secara visual nggak bisa kita lihat, tapi bisa kita prediksi. Prediksinya menggunakan apa? Menggunakan uh, menggunakan dari fase geraknya. Nah, kalian lihat tuh kombinasi fase geraknya. Misalnya fase geraknya kombinasinya apa? Kloroform berbanding metanol, 9:1, misalnya gitu. Kalian bisa menghitung indeks polaritasnya berapa. Jadi adsorpsinya ini nanti akan berujung pada kepolaritasannya ataupun afinitasnya. Kalau afinitas bisa dilihat dari sifat fisikokimianya. Tapi apanya? Balik lagi, pasti kepolarannya yang akan dilihat gitu ya, karena KF ini dia lebih cenderung untuk mengadu gitu ya polaritas antara bagaimana kepolaran si fase diam, bagaimana kepolaran si senyawa, bagaimana kepolaran fase gerak gitu ya. Jadi kalau misalnya fase diam yang kita gunakan polar, misalnya silika gel tadi, senyawa kita cenderung dia polar dan fase geraknya cenderung non polar, maka si senyawa kita akan cenderung teradsorpsi atau cenderung akan menempel di fase diamnya dibandingkan dia akan ikut dengan si fase geraknya. Kenapa? Karena kepolarannya lebih mendekati kepolaran si fase diam dibandingkan dengan kepolaran si fase gerak. Gitu ya. Nah, ini bisa diprediksi nggak, Bu? Kalau nggak bisa dilihat visual, kalau diprediksi bisa ya. Caranya gimana? Dihitung dulu indeks polaritas dari si fase geraknya. Kalau dilihat dari segi fase gerak. Gitu ya, misalnya tadi, kloroform berbanding metanol 9:1. Itu bisa dihitung indeks polaritas dari campuran kloroform metanol 9:1. Apakah dia semipolar, apakah dia polar, atau dia non-polar. Itu bisa di Jadi yang terjadi adalah mereka ini lajunya sangat lambat ya, laju pemisahannya. Jadi pemisahan bisa 2,5 jam sampai 3 jam. Padahal kalau
normalnya kita paling nggak 15 menit sudah terpisah dengan baik, atau 20 menit sudah terpisah ya, sudah sampai atas fase geraknya. Tapi ini sampai dengan hampir 3 jam itu ya. Jadi sebenarnya bisa kita prediksi di awal sehingga kita bisa menghemat waktu pengelusian seperti itu. Gimana Mida? Apakah sesuai dengan yang Tresia? Apakah sesuai dengan yang Tresia maksud? Ibu, terima kasih banyak. Oke, silakan. Selanjutnya ada siapa? Ada Yayan ya tadi? Iya, Siapa dulu? Yayan yang ini ya? Iya, Ibu. Oke, silakan Yayan. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai analisis kualitatifnya. Baik, jadi kalau misalnya kita menotolkan, misalnya di satu plat itu kita menotolkan ada paracetamol yang kita sebelumnya nggak ketahui gitu Bu. Sebenarnya tuh ada paracetamol, terus misalnya ada ibuprofen, terus campuran paracetamol dengan ibuprofen, terus ada juga dasar standar dari paracetamol dan ibuprofen itu sendiri. Apakah nanti di akhir itu kalau misalnya kita sudah mendapatkan bercak warna dari hasil totalan itu, apakah nanti kita bisa menyimpulkan bahwa misalnya di baku atau di standarnya itu jaraknya berapa senti. Nah, di antara standar dengan di satu larutan yang kita tidak ketahui itu ada yang jaraknya sama, warna berkas warnanya itu jaraknya sama seperti itu Bu. Apakah kita bisa menentukan bahwa itu adalah larutan yang sama, maksudnya yang kita tidak ketahui itu adalah sesuai dengan baku atau standarnya seperti itu Ibu. Apakah dapat ditangkap Bu? Oke, iya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Yayan. Nah, saya coba jawab ya Yayan ya. Semoga yang Yayan masuk lah yang ini ya. Nah, jadi kalau kualitatif banyak parameter yang bisa digunakan untuk kualitatif. Nah, yang pertama itu RF, tadi ya jarak yang Yayan bilang ya. Jarak dari pengelusian senyawa dari tempat ditotolkannya. Misalnya ditotolkan 1 cm dari bawah. Ternyata dari tempat penotolannya dia jalan nih sebanyak 5 cm ke atas. Nanti bisa dihitung ya RF-nya berapa. Misalnya Yayan punya sampel, punya standar paracetamol dan punya standar ibuprofen. Nah ternyata di si standar paracetamol ini juga dia memiliki jarak tempuh sebanyak 5 cm dari jarak penotolan. Berarti kesimpulan pertama adalah ternyata di sampel saya itu ada senyawa yang jarak tempuhnya sama dengan jarak tempuh standar paracetamol. Jadi pasti pikiran di awal, jangan-jangan ini paracetamol, misalnya gitu. Itu yang pertama, kalau dari RF. Yang kedua, untuk memastikan lagi, kita menggunakan pendaran di bawah lampu UV. Gitu ya, baik lampu UV 254 dan juga 366. Ternyata setelah kalian lihat, sama nih Bu pendarannya. Paracetamol saya berpendar berwarna kuning. Kemudian standar paracetamol saya berpendar berwarna kuning. Ternyata yang di sampel saya yang memiliki jarak tempuh 5 cm seperti si paracetamol juga pendarannya kuning Bu. Berarti semakin menguatkan hipotesis saya bahwa sampel saya itu mengandung senyawa paracetamol. Itu yang kedua. Tapi Bu, saya nggak cukup yakin sebenarnya. Apa yang bisa saya lakukan selanjutnya? Yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah kita menambahkan reagen penampak bercak. Gitu ya. Reagen penampak bercak. Reagen penampak bercaknya apa? Kita menggunakan yang memang khusus untuk paracetamol, misalnya. Atau kita menggunakan khusus untuk ibuprofen, misalnya. Contohnya apa? Nah, kalau untuk masalah reagen penampak bercak, jujur saja saya nggak hafal ya kalau misalnya senyawa-senyawa ini apakah mereka ada yang spesifik untuk penampak bercaknya, untuk paracetamol atau untuk ibuprofen, atau hanya golongan besarnya saja yang ada. Nah itu saya nggak tahu. Kalau untuk paracetamol sama ibuprofennya saya belum baca. Tapi misalkan kalau untuk asam amino ada namanya ninhidrin. Ya, kalau untuk senyawa flavonoid ada menggunakan ALCL3, menggunakan citroborat.